Baik. Gimana Kak Prof, dimulai aja. Iya, continue. Dimulai aja, Kak. Silakan, silakan. Oke, siap. Mangga Kak Tata dilanjut. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak yang berbahagia, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti materi ketiga dalam kegiatan TOT Pelatih Pembina Kuartir Daerah Jawa Barat, yang alhamdulillah pada materi ketiga ini kita akan mendengarkan langsung paparan tentang materi memanggungkan anggota dewasa Gerakan Pramuka yang insya Allah akan disampaikan oleh Profesor Dr. Suyatno MPD. Namun sebelumnya izin dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan biografi tentang beliau. Nama lengkap Profesor Dr. Suyatno MPD, lahir di Labuan Batu, Sumatera Utara pada tanggal 8 Januari 1964. Beliau sebagai guru besar di Universitas Negeri Surabaya, dan beliau juga jabatan di anggota Gerakan Pramuka sebagai Wakil Ketua atau Komisi Pembinaan Anggota Dewasa Kuartir Nasional Gerakan Pramuka. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Kak Prof. Suyatno untuk menyampaikan materi tentang memanggungkan anggota dewasa Gerakan Pramuka. Saya persilahkan. Terima kasih Kak Tata Setiawan. Luar biasa kakak-kakak semua. Ada Kak Didi Ruswendi yang kontak sudah sebulan yang lalu. Kemudian ada Kak Kapus Diklatda Jawa Barat. Jadi ada Kak Sarip ya. Kapus Diklatda ini siapa? Kak Sarip. Kak Awaludin, Kak. Kak Awaludin ya. Kak Awaludin. Kemudian ada kakak-kakak yang lain. Luar biasa. Dan di era pandemi ini Jawa Barat ternyata telah memberikan obat bagi para pelatih se-Jawa Barat. Jadi kegiatan ini adalah sebuah obat. Obat nanti saya ceritakan di dalam ya, karena kan kita dalam keadaan sakit. Kakak-kakak semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Pramuka. Salam. Nah, saya diminta oleh panitia untuk pembinaan dan pengembangan anggota dewasa. Maka saya beri judul memanggungkan anggota dewasa Gerakan Pramuka. Sebab kalau anggota dewasa tidak kita panggungkan, tidak kita beri ruang dan waktu, tidak kita beri panggung, tentu yang nonton tidak ada. Ketika yang nonton tidak ada, nama Gerakan Pramuka akan sepi. Maka tugas kita selaku pelatih, selaku Pusdiklatda dan Pusdiklatnas tentunya harus bekerja keras untuk menyiapkan ruang dan waktu, menyiapkan panggung bagi anggota dewasa dan mencoba memanggungkan anggota dewasa Gerakan Pramuka. Sebab kalau tidak dipanggungkan, kapan lagi? Tidak ada kepercayaan dan seterusnya ya. Maka sebelum lebih jauh, Kak Yatno ada di blog garduguru.blogspot.com, tapi lama tidak saya isi. Di sana ada 980 artikel yang bisa di-download, di-copy, kaitannya tentang pendidikan. 980 artikel. Kemudian ada di Facebook, itu Suyatno GPSI. Ada yang tanya, GPSI itu apa Kak Yatno? Dikira nama saya panjang, nama saya 7 huruf. GPSI itu Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Lalu di YouTube, ada Kak Yatno Bintang, yang sekarang sudah termonetisasi setahun yang lalu, dan sudah dipakai sebagai YPP, YouTube Partner Program. Jadi sudah dimonetisasi dan alhamdulillah sudah dikirimi oleh YouTube
ternyata ini para pelatih, para pembina yang bisa berkecimpung di sini, itu juga ada reward yang bisa membahagiakan para pelatih dan pembina. Modalnya hanya dasar dharma ke-8, disiplin, berani, dan setia. Rata-rata pelatih dan pembina itu tidak disiplin dalam konten, lalu mengharapkan lebih banyak tapi videonya sedikit, banyak penyakitnya lah. Nah, saya ada di Kak Yatno Bintang, lalu ada di musik. Nah, ini harapannya semua peserta Jawa Barat nanti klik ya, subscribe. Siap untuk subscribe? Kalau udah ngomong siap, janji ya. Daun Pisang Entertainment. Daun Duluan kayak ya. Siap. Daun Pisang Entertainment ini khusus musik. Jadi ceritanya teman satu kelas S1 dulu, lulus tahun 89, 88 lah ya, lulus. Tidak mau jadi guru. Padahal waktu itu kesempatan jadi guru sangat besar, dia tidak mau jadi guru, ingin main musik. Jadi selama 32 tahun main musik, nah sekarang kena pandemi. 1,5 tahun tidak bekerja, penyanyi hotel, penyanyi kafe, penyanyi di Bandara Juanda. Lalu saya suruh nyanyi, tak rekam, kita buat Daun Pisang Entertainment. Nanti untuk membantu teman-teman pemusik, nggak usah bayar, cukup subscribe dan like saja, dan tiap malam ikuti lagu-lagunya bagus. Nah, di Daun Pisang Entertainment ini saya selaku produser dan pencipta lirik lagu. Karena saya sudah 1,5 tahun ini menulis itu males, maka nulisnya saya arahkan ke menciptakan lirik lagu. Teman saya yang nyanyi. Kemudian yang ketiga, anak bocah kids. Ini anak-anak kampung yang selama pandemi kasihan, limbung ke sana kemari, main HP terus, maka saya wadahi anak bocah kids. Lalu email saya itu ada di yatno.unesa@gmail.com. Nah, kakak-kakak, anggota dewasa itu adalah sosok yang tumbuh dan berkembang. Karena sosok yang tumbuh dan berkembang, dia harus hidup dari dalam diri dia sendiri, dan dia harus dihidupkan oleh teman dan lingkungannya. Maka harus ada tokoh yang mampu menghidupkan anggota dewasa sebagai sosok yang tumbuh dan berkembang. Maksudnya beri konteks, beri panggung, beri ruang dan waktu, lalu bagaimana caranya individu anggota dewasa itu dari dalam dirinya tumbuh dan berkembang. Itu sama dengan pekerja profesional seperti yang main musik di saya itu. Main musik itu ternyata dia membawa alat musik sendiri, kabelnya siap-siap sendiri, kemudian terakhir saya amati nggak ada kata, ayo selesai, alatnya diringkas semua, nggak ada. Jadi selesai langsung cepat ngeringkas, masukkan ransel, selesai ngopi bersama. Jadi nggak ada perintah dari luar, semua dari dalam. Nah, alangkah eloknya anggota dewasa itu juga bagaimana caranya kita simultankan menjadi sosok yang tumbuh berkembang dengan sendirinya dalam keadaan apapun. Yang kedua, anggota dewasa itu adalah pengabdian diri. Nah, pengabdian diri itu ada dua, pengabdian setengah hati, pengabdian sepenuh hati. Yang setengah hati, dia selalu bertanya, untuk apa? Yang sepenuh hati, pengabdian meskipun dalam bentuk kecil tidak pernah berpikir untuk apa. Lakukan yang terbaik, apalagi dalam kondisi sekarang. Nah, yang ketiga, anggota dewasa itu memberi dan menerima. Jadi bagaimana caranya anggota dewasa itu kita format sebagai sosok yang memberi. Memberi semangat, memberi doa, memberi kegiatan, memberi hal yang baru. Pokoknya memberi, dan kalau sudah memberi, dia nanti pasti akan menerima. Nah, yang keempat, sosok anggota dewasa itu spesialis dan kompeten. Maka selaku pelatih di Pusdikladda, angkat
munculkan dan panggungkan spesialis dan kompetensi para anggota dewasa itu. Jadi para pembina, para pelatih, yakin saya dia punya spesialis dan kompetensi yang mampu untuk disinergikan. Karena usia 25 itu pasti dia punya spesialisasi. Hanya karena kita tidak menumbuh kembangkan sehingga spesialisasi dan kompetensinya terkubur jauh. Nah, setelah itu yang kelima, bagaimana caranya anggota dewasa itu disinergiskan dan diorganisatoriskan. Sinergis itu artinya bagaimana satu dengan yang lain, apalagi dalam iklim digital internet sekarang ini, disinergiskan dalam bentuk organisasi yang koridornya adalah gerakan pramuka. Sebab kalau tidak, dia akan lepas sendiri karena merasa punya spesialisasi, karena merasa sosok yang terus tumbuh dan berkembang melebihi apapun, dan energi memberinya sangat tinggi, maka dia akan membentuk organisasi baru. Mengapa? Karena organisasi yang ada tidak mampu menerima, tidak mampu menampung eksistensi anggota dewasa itu. Sehingga para pelatih Pusdiklada harus berani menjangkau anggota muda, anggota dewasa itu secara sinergis. Nah, nanti akan muncul kekuatan di negara kita. Ini sudah mulai muncul para anggota muda, anggota dewasa yang dia membentuk kelompok penulis. Saya amati sudah melahirkan banyak buku. Ada yang kelompok YouTube, ada yang kelompok macam-macam. Nah, itu yang maksudnya mengangkat spesialis dan kompetensinya. Jadi kita nanti para pelatih Pusdiklada tidak hanya pakem di memberi materi KMD dan KML. Jika hanya pakem di memberi KMD dan KML, itu pelatih statis. Karena itu sudah menjadi biasa bagi kita. Nah, yang terakhir, anggota dewasa itu hakikatnya adalah sosok yang sudah siap, sudah setia, dan sudah sedia. Tinggal kita bagaimana mengelolanya. Gitu ya. Nah, kakak-kakak, yang harus dilakukan sebenarnya kata kuncinya adalah komunikasi. Perlu diketahui, semua buku komunikasi di perpustakaan manapun, di liberalisasi manapun, di library manapun, kata kunci dari komunikasi itu adalah memberi. Inti dari komunikasi itu memberi. Kalau bertemunya dua orang itu proses. Kalau menggunakan alat itu sarana. Tetapi hakikat komunikasi adalah memberi. Ya, kata kunci dari sebuah komunikasi, saya cari itu bertahun-tahun. Apa sih sebenarnya hakikat komunikasi? Katanya two-way communication itu cara menggunakan ada pesan, ada komunikator, ada komunikan, itu skemanya. Ternyata kata inti komunikasi adalah memberi. Maka organisasi bisa jalan kalau kata kuncinya adalah memberi. Pusdiklada Jawa Barat akan berjalan dengan bagus, kata kuncinya adalah memberi. Ya. Kemudian memberi itu ada kategori, dia harus cepat, tepat, dan hemat. Nah, cepat, tepat, dan hemat ini masalah sarana. Cepat itu berarti lewat internet, HP. Tepat itu berarti komunikasinya. Hemat itu berarti alat komunikasinya dan sebagainya untuk mencapai tujuan. Maka di titik yang kuning itu, Pusdiklada harus punya kemampuan cepat, kemampuan tepat, dan kemampuan hemat dalam rangka memfasilitasi kegiatan memberi yang dilakukan para anggotanya. Dengan sasarannya adalah tujuan tercapai dan terjadi kedamaian di sana. Ada dampak di sana, ada outcome di sana, ada dampak. Nah, kakak-kakak, memberi itu perlu dikemas, harus lewat kemasan saluran, artinya Pusdiklada itu harus punya alat dan media untuk mengemas kata kunci memberi.
Berarti Pusdiklada harus punya saluran yang bagus, yang di dalamnya ada alat dan media. Nah, Pusdiklada sebagai komunikator, dia harus banyak memberi, sehingga dia mampu menguatkan isi yang terkait dengan cakupan dan capaian. Maka Pusdiklada harus betul-betul dinamis. Ibarat mesin dia harus dinamis. Ibarat cuaca dia betul-betul cuaca yang menyegarkan. Ibarat air adalah air yang mampu mengaliri apapun di sana lewat cakupan materi dan capaiannya. Sehingga nanti di Pusdiklada itu banyak hal-hal baru. Contoh, ada permainan-permainan baru yang dihasilkan oleh Pusdiklada. Ada buku-buku baru yang dihasilkan oleh Pusdiklada. Ada media-media baru yang dihasilkan oleh Pusdiklada. Lalu produk-produk tadi dikemas. Kata kuncinya adalah menarik dan praktis. Bagaimana caranya nanti Pusdiklada itu harus sama minimal dengan Pusdiklat milik departemen atau lembaga yang lain, dan kalau bisa melebihi sampai pemilik Pusdik di departemen, kementerian atau manapun berguru ke Pusdiklada. Itu baru nanti akan hebat. Lalu kita harus punya gaya. Gaya itu kaitkan dengan konteks dan daya sentuh. Disinilah diperlukan kreativitas dan inovasi untuk memainkan konteks dan daya sentuh. Nah, arah kita nanti ke sana, dan di Kuarnas mau kita arahkan ke sana karena memang situasi juga sangat membutuhkan. Hanya saja masih pandemi, tapi tetap kita harus eksis. Makanya terima kasih pada Jawa Barat dalam situasi yang semua tidur, semua sakit, dan semua tiarap masih melakukan kegiatan. Dan itu adalah salah satu obat. Nah, kakak-kakak, tahapan pemanggungan anggota dewasa, tahapan pemanggungannya dari bawah, yang pertama harus lakukan rekrutmen. Nah, kakak-kakak perlu melakukan rekrutmen dengan instrumen yang manusiawi, instrumen yang aplikatif, dan instrumen yang betul-betul kelak dia menjadi sosok di atas tadi, menjawab tantangan Jawa Barat, terutama tantangan Indonesia. Lakukan rekrutmen, pikirkan cara rekrutmennya, rencanakan cara rekrutmennya, uji cara rekrutmennya, sehingga mendapatkan bibit yang bagus, yang sekian detik itu bisa mengalgoritmakan komunikasi, memberi ke sekian orang. Jangan cari sosok yang aleman. Aleman itu manja. Sosok yang selalu berpikir jasa, sosok yang lambat berpikir, sosok yang selalu jual beli. Saya melakukan, silakan dihargai, dibeli. Lalu bekali mereka seperti hari ini, bekali dengan bagus, secara lengkap, secara menukik, kolaboratif, perkara waktu itu nomor 27. Tetapi bekali dengan bagus, dengan khas gerakan pramuka, yaitu experiential learning tentang prinsip dasar dan dasar dharma. Kemudian beri panggung. Nah, beri panggungnya itu ada di penugasan ini. Beri panggung kepada para pelatih yang kita rekrut tadi, yang sudah dibekali, beri panggung. Bila perlu panggung seberat-beratnya untuk menguji kekuatan dia sebagai sosok yang betul-betul prima di Jawa Barat. Jadi beri tugas. Kalau bisa tugasnya multi efek. Jadi jangan satu, tugasnya bisa jadi 4 dalam waktu sekaligus. Begitu. Kita untuk uji sebenarnya kekuatan dia itu rata-rata apa unggul. Kalau unggul dia punya ketahanan mental yang bagus, ketahanan pikiran yang bagus, ketahanan hati yang bagus, dan mampu menjalankan tugas 4 sekaligus secara bersama-sama. Tapi memang jarang untuk mencari orang yang seperti itu. Nah, setelah itu nanti baru kita evaluasi. Nah, terakhir yang paling penting adalah beri penghargaan bagi beliau.
penghargaan kesempatan, penghargaan membangunkan jaringan, menghubungkan dengan pihak lain, penghargaan dalam bentuk uang, penghargaan dalam bentuk sertifikat, penghargaan dalam bentuk penempatan di jabatan tertentu, dan seterusnya. Ini harus kita lakukan. Nah, ini semua perlu tim khusus di Pusdiklada yang memikirkan satu persatu. Bila perlu punya buku besar, yang tiap halamannya nama satu orang itu, catat, itu namanya buku anekdot. Catat, ini begini, ini begini, ini begini. Terus ada yang nyatat di situ. Nanti di akhir tahun akan kelihatan itu. Dan tentunya ada tim kreatif di dalamnya. Nah, kakak-kakak, modal pemanggungan itu adalah pribadi yang bertumbuh. Itu modal. Kalau ngerekrut hanya karena kenal, kalau ngerekrut hanya karena dia aktif terus, tapi aktifnya aktif pasif, pokoknya datang, itu ya nggak usah. Pribadi bertumbuh itu pribadi yang kalau hari ini A, besok itu sudah A10. Jadi ada perubahan di waktu demi waktu. Yang berikutnya dia harus produktif. Produktif itu menghasilkan karya apapun. Apakah karya berupa kinerja, apakah karya berupa komentar, performanya, apa produktif di bidang tulisan, produktif di pengembangan media, produktif di sebagai makna, itu yang paling penting modalnya. Lalu ada peran maksimal, jadi saat dia manggung harus diminta peran maksimalnya, dan dia harus mampu kolaboratif dengan pelatih yang lain. Sebab kalau nggak kolaboratif, nggak sinergis, yakin saya dia akan bentuk klik, bentuk kelompok. Ya, orang-orang bentuk kelompok itu kan sebenarnya orang-orang yang bukan pribadi bertumbuh. Nanti kalau sudah klik, musuhan satu dengan yang lain, isinya ngerasani, istilah Jawanya, atau menggunjingkan orang lain. Ujung-ujungnya lah penggunjingan peran, penggunjingan panggung, dan pasti kata-kata ini yang disebut. IL, ilil, itu lagi. Orang yang mengatakan itu lagi, itu iri. Tapi sebenarnya kalau dia diberi peran, nggak bisa. Begitu. Makanya jangan sampai muncul itu lagi. Lalu ada keteladanan yang muncul dari mereka. Dan dia harus jadi agen digital. Karena era sekarang adalah era digital. Lalu modal pemanggunannya adalah fasilitator yang unggul, serta orang yang tanggap dan tangguh. Nah, kalau sudah ini, rekrut, ambil orang itu menjadi pelatih Pusdiklada. Ya. Nah, kakak-kakak, beban berat bagi kita untuk teman-teman pelatih se-Jawa Barat. Berat betul. Yang pertama, pandemi berkepanjangan. Pandemi berkepanjangan itu telah menggugurkan banyak program, telah menggugurkan perilaku-perilaku terbaik kita untuk generasi dalam dunia pendidikan. Pandemi berkepanjangan ini adalah beban berat bagi kita. Yang kedua, penurunan kepercayaan diri. Mengapa penurunan kepercayaan diri? Karena kita sudah tidak kuat untuk memanajemeni diri. Bingung. Jangan-jangan saya nanti kena COVID. Mana sih yang benar obatnya? Si A bilang begini, si B bilang begini, si C bilang begini. Dan sangat berat untuk melakukannya. Yang ketiga, pemberhentian aktivitas dan kekosongan generasi. Kepala sekolah dengan gampangnya mengatakan ekstrakurikuler dihentikan sementara. Kok tidak memikirkan bagaimana caranya ekstrakurikuler dikreasikan dalam bentuk lain yang tidak mengganggu pandemi? Kok malah dihentikan, tidak ada solusi? Itu apa ya, kepemimpinan yang penting pokoknya, yang penting jalan pintas, yang penting seolah-olah
seharusnya para kepala sekolah di Indonesia ini ekstrakurikuler jalan terus, caranya harus prokes yang ketat, dan ayo kita pikirkan caranya. Begitu, ya, tidak memikirkan, hentikan. Ya memang berhenti semua aman, tetapi kan mungkin juga ada kekosongan generasi. Kita sudah kosong generasi 2 tahun, ya, 2 tahun kekosongan generasi. Nanti kalau tahun depan lagi masih pandemi dan ekstrakurikuler tidak dijalankan, pramuka tidak dijalankan, kita nggak punya penggalang. Kita tidak punya penggalang yang punya isi. Yang ada adalah orang yang disebut penggalang karena usia. Lalu sekarang ini belum muncul tokoh keteladanan di bidang kepramukaan yang mampu menjalankan ekstrakurikuler, mampu menjalankan TKK, TKU, mampu menjalankan SKK, SKU, mampu menjalankan gugus depan dengan tangguh dan betul-betul anti COVID. Lalu para anggota dewasa, terus terang saja, banyak yang ketakutan dan stres diri. Ketakutan dan stres diri, mengapa? Karena tidak seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetapi sudah hampir 2 tahun. Banyak yang takut, ya, dan stres. Dan itu memperkuat, mempercepat penyakit COVID-19. Lalu kita banjir berita kematian. Maksud kita mendoakan, masukkan ke WA, tetapi hampir tiap menit innalillahi dengan nama-nama yang berbeda. Itu bagi ilmu komunikasi namanya arus deras. Semakin arus deras, semakin tergerus tanah dan dasar sungai itu. Semakin banyak informasi innalillahi, semakin banyak orang yang stres. Banyak yang ketakutan. Karena sebahagia apapun, kalau mati itu pasti sebuah ketakutan. Ya. Oleh karena itu, ya bagaimana lagi kalau tidak ada berita kita tidak mendoakan, kalau ada berita itu orang lain jauh itu berpengaruh. Makanya di kampung saya ini, di rumah ini, innalillahi sudah nggak diumumkan lewat corong masjid. Karena sehari bisa 5, bisa 12. Sehingga nggak usah diumumkan di corong masjid. Gitu. Untuk meringankan beban stres dan ketakutan karena pandemi. Selanjutnya, hoaks merajalela. Jadi begitu situasi pandemi yang berkepanjangan, suasana kita harus melawan pandemi, masih ada orang-orang yang membuat berita hoaks hanya untuk guyon, hanya untuk hiburan, dan tentu ada yang misi khusus. Betapa jahatnya mereka. Yang terakhir, beban berat kita ada keberlimpahan informasi di medsos sehingga anggota dewasa itu susah untuk menentukan ini benar apa enggak, ini layak apa enggak. Jadi sudah tidak bisa menimbang materi mana yang lebih berbobot. Oleh karena itu Pusdikladar bertanggung jawab untuk melatih para pelatihnya. Pelatihan menentukan informasi yang berbobot itu kuncinya apa. Karena kalau satu yakin ternyata itu cetek banget, ringan dan membodohi. Maka nanti dilatih cara berburu informasi yang bagus. Karena informasi sekarang itu melimpah. Nah, kakak-kakak, maka para Pusdiklada, pengelola Pusdiklada ke depan, para pengelola anggota dewasa, keluarlah dari zona nyaman. Karena sekarang kita hidup di dunia yang tidak nyaman. Dan harus kita lakukan. Yang pertama, hiburlah anggota dewasa itu. Karena dia mendera kesedihan selama hampir 2 tahun. Hibur mereka. Cara menghiburnya bagaimana Kak Yatno? Cara menghiburnya ya beri musik, beri guyonan, beri kegiatan seperti hari ini. Makanya saya salut untuk Jawa Barat. Ada kegiatan ini itu maksudnya juga menghibur para pelatih-pelatih.
calon pelatih supaya tidak seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, setelah itu seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, bagaimana caranya yang di TOT ini itu menghibur anggota dewasa yang lain, para pembina atau siapa, adakan Zoom. Suruh ngomong apa. Itu sebuah hiburan, sebuah obat. Yang kedua, damaikan hati para anggota dewasa. Nyamankan, karena mereka berada di zona yang tidak nyaman, maka perlakuan kita kepada mereka juga zona yang tidak nyaman. Jangan Pusdiklada itu sembunyi di zona nyaman dengan tidak melakukan kegiatan apa-apa. Lakukan. Ini darurat sekali. Ya, anggota dewasa sekarang ini bingung, berat. Di Surabaya ini saya amati atau di mana-mana banyak pembina yang sudah melepas tugas membinanya. Dia ojek, dia ngojek, dia kegiatan yang lainnya. Ada yang jual nasi goreng, ada yang apa, sudah lepas dengan dunia membina. Maka damaikan mereka. Kemudian yakinkan mereka bahwa mereka punya potensi untuk membina orang lain. Yakinkan mereka bahwa mereka hanya menghadapi sebuah cobaan yang suatu saat Anda bisa lepas dari cobaan itu. Dan yakinkan mereka untuk selalu berada di prinsip dasar dan dasar dharma. Yang terakhir, hargai sekecil apapun mereka. Hargai. Nah, itulah tugas Pusdiklada kelak. Jadi keluar dari zona nyaman sebagai orang yang tangguh, di atasnya tangguh, tegar yang paling tegar untuk menghibur, mendamaikan, meyakinkan, dan menghargai anggota dewasa. Nah, untuk itu kakak-kakak, saya akan memaparkan bahwa apakah, coba semua berpikir ya, apakah posisi anggota dewasa dengan anak-anak seperti ini? Anggota dewasa di atas, anak-anak di bawah. Anggota dewasa orang yang lebih berkuasa, anak-anak orang yang dikuasai. Atau yang nomor 2 ini, anak-anak yang di atas, anggota dewasa yang di bawah. Anak-anaklah yang punya inisiatif, memerintah, bahkan pembina sampai tersinggung, bahkan pembina sampai nggak suka dengan anak-anak yang terlalu aktif, terlalu dominan, dan kadang merendahkan pembinanya. Apakah posisi 2 ataukah posisi 1? Atau posisi 3? Anggota dewasa tidak membawahi, tidak dibawahi, tapi dia di samping anak, mengalirkan energi ke anak. Tetapi anak pasif, pembina aktif, karena anak-anak yang mendapat aliran, anggota dewasa yang mengalirkan. Apakah posisi 4? Anak-anak yang mengalirkan informasi, anak-anak yang mengalirkan konsep, anak-anak yang mengalirkan keperluan dan kebutuhannya, anggota dewasa tinggal diam, menerima, dan melakukan apa keinginan anak. Atau yang kelima seperti ini. Anggota dewasa dan anak-anak melebur jadi satu di sebuah arena, di sebuah konteks, di sebuah situasi. Atau seperti ini. Anak-anak melebur di anggota dewasa dalam satu konteks, dalam situasi seperti itu. Nah, kira-kira kakak-kakak milih yang mana? Nanti perlu didiskusikan. Tentu tiap bagian ada untung ruginya. Tiap bagian punya kelebihan dan kekurangannya. Sehingga ke-6 ini tidak bisa kita pilih salah satu. Kita harus menggunakan 6 cara semuanya berdasarkan tujuan dan konteksnya. Ya, kita tidak boleh, Pak, Kak Yatno, saya ingin yang 1 aja, Kak. Saya pilih yang 6 saja, tidak bisa. Zaman sekarang kita gunakan ke-6-6-nya, tetapi bagaimana cara menggunakannya, mengapa ke-6-6-nya, itu perlu didiskusikan di dalam kelompok. Nah, kakak-kakak, semua yakin dan percaya bahwa perkembangan dunia itu sejajar dengan perkembangan pikiran dan perilaku anak, sejajar dengan pikiran dan perkembangan anggota dewasa.
meskipun cara berterimanya berbeda-beda. Kadang anak lebih duluan bisa disusul oleh orang tua. Contohnya penggunaan HP dengan model sentuh, itu anak-anak lebih mahir terlebih dahulu dibanding anggota dewasa. Kita masih HP tekan, anak sudah pakai HP sentuh. Ya kan? Tetapi perkembangannya pasti sama. Nah, kakak-kakak, maka posisinya anggota dewasa itu kecil, anak itu besar. Kalau anggota dewasa tidak pernah tumbuh dan berkembang, anak yang lebih besar. Lama-kelamaan, anggota dewasa yang kecil ini akan digilas. Karena nggak tumbuh dan berkembang, nggak mau belajar, nggak seperti yang saya omongkan di depan tadi. Atau sebaliknya, anggota dewasa senantiasa tumbuh dan berkembang, dinamis, anak tumbuh dan berkembang, sehingga keduanya bisa menjadi partner yang bagus. Ya, atau anggota dewasa yang berkembang lebih jauh, anak bisa nyaman di dalamnya. Jadi anggota dewasa itu orang yang transhumanis. Kemudian anggota dewasa itu harus toleransinya tinggi. Kita tidak bisa. Indonesia ini ada berkembang itu karena kekuatan toleransinya. Maka pelatih adalah sosok yang paling bertoleransi. Ya, paling bertoleransi. Baik itu toleransi pekerjaan, toleransi usia, toleransi agama, toleransi budaya, toleransi apapun. Jadi anggota dewasa itu harus arahkan ke sana. Yang berikutnya, anggota dewasa harus sadar gender. Harus sadar gender. Karena gender ini adalah perbedaan laki-laki dan perempuan yang perannya ada yang sama dan ada yang berbeda. Maka beruntung kita punya organisasi yang menyatakan satuan terpisah. Kemudian anggota dewasa di kepramukaan arahkan ke bela negara. Karena bagaimanapun dia adalah orang yang nanti di garda terakhir untuk berjuang demi Indonesia. Maka tidak boleh dikit-dikit ngeluhkan Indonesia. Tidak boleh sedikit-sedikit ngeluhkan Indonesia. Dia harus, apapun kondisinya, Indonesia harus nomor satu. Lalu yang terakhir, dia harus punya multisitus. Multisitus itu artinya anggota dewasa itu punya komunitas yang banyak. Komunitas tentang ilmunya, komunitas tentang kepramukaan. Jadi di Pusdiklada bagi kakak-kakak pelatih yang ada sekarang ini adalah satu situs. Dia pasti punya situs lain mungkin PGRI, punya situs lain mungkin kelompok persatuan penulis, punya situs lain orang kampung, punya situs lain petani, punya situs lain. Nah, arahkan para anggota dewasa itu punya multisitus. Semakin banyak multisitus, semakin pemanggungannya bagus. Tinggal hasil pemanggungannya itu ditarik ke situs Pusdiklada. Nah, semua itu tentu kakak-kakak anggota dewasa itu punya harga diri. Maka kuatkan harga diri mereka untuk di wilayah pengabdian. Pokok nanti kalau jadi pelatih Pusdiklada, setahun nggak melakukan apa-apa, jangan menyalahkan Pusdikladanya. Jangan menyalahkan pengurusnya, jangan menyalahkan ketuanya. Yang salah adalah diri Anda sendiri, mengapa selama setahun tidak berkreasi, tidak berdinamika. Kalau alasannya, lah aku nggak disurati, lah aku nggak dikabari, lah saya lo nggak ngerti, itu namanya mental tetap.
ya harus aktif. Contohnya, Kak, saya mau ke Pustiklada mau nunjukkan karya buku saya. Kak, saya mau ke Pustiklada. Terus silakan, kamu kan pelatih Pustiklada. Iya, Kak, tapi untuk kali ini saya nunjukkan media yang menarik untuk pemahaman dasar Dharma dengan cepat. Begitu, ya. Kalau nanti pelatih itu di setahun tidak melakukan apa-apa, untuk menutup dirinya dia mengatakan, aku loh nggak pernah disurati. Saya loh hanya ikut TOT tapi setelah itu nggak disentuh. Apa memang orang yang harus disentuh? Ya kan? Maka gunakan kata menyentuh, memberi. Ya. Nah, harga diri itu sangat penting. Nah, oleh karena itu menjadi modal besar bagi anggota dewasa. Bagaimana caranya setahun ini dengan peran kita, anggota dewasa yang ada di lapangan, yaitu para andalan, para mabi, para pembina, para pelatih-pelatih yang lain, pamong saka, dia harus masuk ke kandang diklat. Kalau memang belum diklat, buatkan gelang ajar yang bagus, adakan penyegaran pelatih yang bagus, lalu kuatkan peran fungsi dan karya prestasi mereka, adakan kegiatan untuk anggota dewasa, adakan karang pamitran, adakan pitaran, kuatkan diri dia untuk belajar mandiri dan membaca zaman. Itulah tugas pelatih di Pusdik untuk melakukan itu. Ya, nah kakak-kakak berarti anggota dewasa itu dia harus punya jangkauan, punya jaringan, punya jaminan. Insurance self, jaminan diri sendiri. Jadi sekali lagi anggota dewasa, khususnya peserta kegiatan kali ini di Pustiklada Jawa Barat, di Binawasa Jawa Barat, itu harus orang yang punya jangkauan. Menjangkau berarti kan memberi pikiran hati untuk menjangkau. Punya jaringan berarti kan memberi peran diri untuk masuk ke jaringan-jaringan yang ada selama ini. Punya jaminan artinya memberi kemampuan diri untuk dilihat orang lain bahwa dia itu pantas. Yang berikutnya di bawahnya kita harus kuat, kokoh, kukuh, dan kekeh. Kukuh dan kekeh. Ini mudah diucapkan, tapi susah untuk dilakukan. Dan dia harus orang yang adaptif, aktif, kreatif, dan inovatif. Dia orang yang benar, orang yang baik, orang yang bijak. Benar itu belum tentu baik. Baik itu belum tentu bijak. Maka pelatih Pustiklada di Jawa Barat, saya berharap sebagai anggota dewasa yang bijak. Benar saja, nggak ngefek. Baik saja nggak ngefek. Dia harus bijak. Ya, apa sih bedanya benar, baik, dan bijak? Nanti ditanya jawab ya. Lalu anggota dewasa itu bagaimana caranya? Berkat kita yang ada di pelatih Pustiklada ini, para pembina di pelosok-pelosok ranting di daerah Jawa Barat sana punya kekuatan materi, metode, dan mengenali situasi dan mengenali materi dan metode itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Maka kakak-kakak perlu menuliskan yang harus dilakukan di situ apa setelah materi saya. Ya, nanti di bawah pendamping tentunya suruh nuliskan apa yang harus dilakukan selama setahun ini dengan kondisi yang dipaparkan oleh Kak Yatno tadi. Anda harus apa di situ? Nah, inilah yang namanya kontrak diri selama 1 tahun. Nah, kakak-kakak, anggota dewasa Gerakan Pramuka dalam pemanggungan, itu nanti dia orang yang selangkah di depan. Karena dia sudah berada di panggung. Kalau sekarang ini kan masih diklat, masih TOT ya, berarti masih persiapan untuk manggung. Nah, nanti kalau sudah pemanggungan, dia sudah orang yang selangkah di depan. Maksudnya di depannya siapa kayaknya? Selangkah di depan dari yang belum manggung, gitu loh ya. Lalu dia harus produktif, harus promotif, harus punya jejaring, harus mampu mewarnai, dan harus mampu menjadi orang yang berada di garda terakhir
ketika dalam kondisi pandemi, kondisi sakit, darurat seperti ini. Nah, kakak-kakak, oleh karena itu, program Bina Wawasa program anggota dewasa sekarang ini di tingkat Kuarnas itu adalah seperti ini, hanya 5 saja, yaitu revitalisasi peran dan fungsi anggota dewasa melalui pemagangan, diklat, dan kegiatan. Karena COVID, program pemagangan kita undur, tidak tahu kapan. Jadi di Kuarnas nanti mungkin anggota dewasa, para pembina dan pelatih di Jawa Barat bisa ikut itu. Kita akan memagangkan pembina di negara lain. Inggris sudah meminta, Amerika Serikat sudah meminta, Thailand sudah meminta untuk magang di sana selama 3 bulan atau selama 1 bulan untuk change pertukaran kemampuan, pertukaran pikiran supaya meletek itu bahasa Indonesianya ya meletek ya, tak gitu ya, buah itu yang tadinya belum masih ini terus dia karena matangnya dia meletek, tak gitu ya. Pemagangan ini sedang kita coba di berbagai negara dan kita sudah kontak siap untuk menerima, tetapi memang dalam kondisi seperti ini masih belum memungkinkan, masih dalam perencanaan. Berikutnya adalah Kuartin Nasional memperbanyak referensi kepramukaan melalui karya pembina dan pelatih. Sekarang kami sedang mendata buku apa saja sih yang ditulis oleh pembina dan pelatih. Lalu akan kita kembangkan ke buku-buku lain supaya referensi kisah kita tinggi. Referensi itu tidak harus lewat buku, tapi bisa lewat rumah-rumah digital. Ya, nanti kita buat film tentang pembina, YouTube tentang pembina dan seterusnya lah. Cobalah, ayo seperti itu ya. Yang ketiga adalah penguasaan IT dan digitalisasi. Ini nanti para pembina, para pelatih, termasuk pelatih Jawa Barat, nanti akan bersama-sama dengan Kuartin Nasional belajar menguasai IT dan digitalisasi. Artinya saya selama 1 bulan ini belajar IT, ternyata betul-betul rimba raya. Saya masuk ke program Tunkors, ternyata di sana ada ini. Saya masuk pada program Senokar, ternyata seperti ini. Dan orang di dunia sangat riuh seperti itu. Ya, saya masuk ke jaringan-jaringan yang tidak pernah kita lihat di Indonesia, tapi saya masuk ke jaringan mereka. Ternyata luar biasa isinya, sangat kreatif, sangat inovatif. Ternyata foto itu bisa dijual, tulisan itu ketika kita nulis 500 kata begitu, klik dapat dihargai uang di sana. Jadi sebenarnya dunia digital itu tidak memiskinkan kita, malah memperkaya kita. Ya, terbukti saya sudah merasakan lewat YouTube itu ya. Lalu kita melakukan penelitian, membuat jurnal, ini masih persiapan terus karena memang hambatannya sangat banyak, seminar-seminar dan lokakarya. Lalu kita melakukan pembaruan jukran dan pedoman. Maka untuk tahun ini anggota dewasa Binawasa di Kuarnas akan mengadakan sosialisasi buku panduan siaga, penggalang, penegak, pandega. Nah, buku panduan itu nanti akan kita sosialisasikan sekaligus untuk melakukan pelatihan penulisan buku dan hasilnya bukunya kalau bagus nanti kita bantu untuk menyalurkan ke penerbit dan royaltinya untuk penulis itu sendiri. Ya, saya pikir itu. Terima kasih Kak moderator ya, Kak Tata. Selanjutnya silakan saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Kak Yatno yang telah memberikan materi yang begitu panjang kepada kita semua dan tentunya sangat bermanfaat sekali. Dan kami mohon berkenan Kak Yatno masih ada waktu 30 menit ke depan untuk membuka sesi tanya-jawab. Kakak-kakak yang saya hormati, kami berikan pada kakak-kakak barangkali ada hal yang ingin ditanyakan atau disampaikan langsung kepada narasumber kita, Kak Profesor Yatno MPD. Kami persilakan. Saya Kak, Kota Bogor. Baik, Kak Bogor.
Kak Ade Irwan, silakan lanjut. Setelah ngopi langsung Kak Irwan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Irwan dari Kota Bogor. Ingin tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Kak Yatno ya. Jujur aja saya udah 3-4 kali mengikuti webinar ketika Pak Yatno tampil. Di situ banyak istilah itu yang disampaikan oleh Kak Yatno itu selalu hal-hal yang baru atau kata-kata yang baru. Dan itu mungkin bagi saya itu satu ilmu yang didapatkan. Yang saya tanyakan, referensinya dari mana sih Kak bisa sampai ya itu menghasilkan yang luar biasa. Sampai ada kata-kata berguru informasi yang bagus. Itu saya pengembangan katanya luar biasa sekali gitu ya. Jadi mencarinya bagaimana itu yang pertama. Lalu yang kedua, di sini ada memanggungkan anggota dewasa ya. Dewasa di sini ada yang disebut paling terakhir, siap, setia, sedia itu kayak. Nah, itu kata-kata itu apakah kata-kata itu bisa atau boleh digunakan bagi peserta didik yang belum dewasa? Ya. Apa kalau misalkan kami menggunakan kata-kata itu apakah menyalahi atau tidak? Ya karena tadi setelah penjelasan kesana-kesananya juga apakah itu kita orang dewasa mau di dalam anak-anak atau anak-anak yang di dalam kita dan sebagainya. Itu Kak dua pertanyaan yang mungkin ya masih penasaran bagi saya. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ade dari Kota Bogor dan saya pikir biar langsung saja dijawab oleh Kak Yatno sehingga nanti untuk penanya kedua juga langsung untuk dijawab. Terkait dengan referensi Kak Yatno sehingga setiap kali pertemuan Kak Yatno selalu ada kata-kata yang baru. Katanya referensinya itu seperti apa, kemudian bagi anggota dewasa tentang siap, sedia, dan setia, apakah itu bisa digunakan oleh kakak-kakak yang lainnya. Silakan kepada Kak Yatno untuk memberikan tanggapan. Terima kasih. Referensinya adalah alam, referensinya kan sudah menyatu di pikiran. Jadi kita sudah mulai melihat sesuatu itu sudah lewat rasa. Jadi ya mungkin karena mungkin karena sudah banyak yang saya baca, sudah banyak yang saya diskusikan sehingga muncul begitu saja. Tapi prinsipnya sebenarnya kita harus menjadi orang panggung. Menjadi orang panggung itu Mas, Kak, apa yang kita pentaskan meskipun lakonnya sama harus berbeda. Nah, jadi ketika menjadi orang panggung kita harus ngemas apa yang kita ucapkan, kita harus ngemas apa yang kita gerakkan. Itu saja sih sebenarnya. Kalau referensi sih banyak sih buku-buku, tapi saya sudah orang yang jarang membaca karena sudah banyak yang nah, yang kedua kata setia, siap, setia, sedia itu kan miliknya Pramuka Garuda. Nah, Pramuka Garuda itu kan usia 7 sampai 25. Berarti orang yang melebihi usia itu itu kan orang yang seharusnya pernah Garuda. Ya kan, berarti kita orang yang diperbolehkan pakai itu. Dan kata itu kan kata bebas. Kata itu kan tidak boleh diperkosa oleh apapun. Harus kita manfaatkan. Jadi kita boleh mengangkat kata, tetapi supaya tidak sama, supaya tidak membingungkan dalam rangka pendidikan, ya tambahilah kata apa begitu ya, kata apa. Tapi boleh saja kita melakukan. Jadi siap, setia, sedia itu kan filsafat hidup sebenarnya kalau ditarik lebih atas. Jadi bisa digunakan oleh orang usia 26 tahun ke atas untuk hidupnya. Jadi dia orang yang betul-betul siap dengan baca referensi, diskusi, ikut pelatihan, setia pada apa yang dikomitmenkan, kemudian dia harus betul-betul sedia. Kapanpun dibutuhkan,
dalam waktu apapun. Ya kan? Nah, saya pikir itu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Kak. Baik, terima Terima kasih kasih. Kak Yatno yang telah memberikan tanggapan jawaban atas pertanyaan dari Kak Irawan Bogor. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada peserta yang lainnya, Kak, untuk bertanya. Berikutnya, Kak. Ya. Kabupaten Sukabumi, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Haji Haris. Kenalkan saya Haji Haris Kurniawan dari Kabupaten Sukabumi. Siap, Kak Haris. Ya, yang pertama terima kasih Kak Yatno. Kak Yatno favorit saya dan saya suka membuka YouTube Kak Yatno itu. Kak Yatno Bintang itu sering sekali dan dipercontohkan ke anak-anak. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa tadi materi Kak Yatno tentang memanggungkan teman-teman pelatih atau pembina di daerah kami di Sukabumi itu banyak yang berpotensi, hanya saja karakternya yang kadang-kadang kita baca belum waktunya gitu untuk muncul. Yang didahulukan pertanyaan saya, apa karakter dulu dari orang tersebut atau kemampuan atau keterampilan kepramukaan? Itu saja tuh, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Haris. Ya, silakan Kak Yatno untuk menanggapi Kalau kita pertanyaan dari Kak penganut Haris. experiential learning, penganut learning by doing, panggungkan dulu. Panggungkan dulu. Sebab ketika dipanggungkan itulah nanti arogansi karakter yang dia miliki Akan muncul. dibabat habis oleh penonton, akan dibabat habis oleh situasi, dan dia akan punya kesadaran untuk itu. Jadi panggungkan dulu. Ya. Menurut ilmu experiential learning, memanggungkan seseorang itu hasilnya 300% kepercayaan diri. Percaya enggak? Ini saya terapkan di peserta Jambore Nasional Surabaya. Waktu itu jamborenya di Baturaden sama di Jatinangor. Itu rata-rata SD kelas 6 sama SMP kelas 1 yang kita berangkatkan. Dia pasti orang yang minder dengan peserta yang lainnya, orang yang ini. Cara yang paling cepat apakah? Manggung. Jadi saya suruh main ludruk. Saya ambil pelatih ludruk di Surabaya, pentas di THR, Taman Hiburan Rakyat, ditonton oleh orang tua dan masyarakat luas. Besoknya semua nggak ada yang takut, semua nggak ada yang minder, karena sudah merasa manggung. Jadi memang menurut ilmu experiential learning, manggung itu kata kunci untuk mempercepat seseorang tidak minder, percaya diri. Gitu Kak. Contoh lagi ya, umpama cari anak penegak, paksa dia manggung menjadi khotib Jumat, ya, khotib atau imam ketika sholat, besok akan berubah harga dirinya, berubah ini. Nah, memanggungkan ini perlu pemaksaan, gitu. Sebab dengan pemaksaan dia akan persiapan, begitu Kak ya. Nah, itu sama dengan pelatih-pelatih muda di Pusdiklatnas dulu. Ketika saya jadi Pusdiklatnas, ya saya panggungkan, Kak saya belum, enggak peduli, kamu harus memberikan materi ini, tujuannya ini. Waduh, semalam nggak tidur itu Kak, 2 malam nggak tidur. Ternyata begitu panggung, besok enak, minta lagi, minta cara lagi, minta. Nah gitu Kak Aris ya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Kak Yatno yang telah memberikan jawaban atas pertanyaan Kak Aris. Selanjutnya, silakan Kak. Siap. Saya, Kak. Oh, Kak Kohar dari Sumedang, silakan Kak Kohar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa Kak Yatno. Kak Kohar. Ya, siap. Saya sangat tertarik dengan paparan yang Kakak sampaikan. Itu sangat motivasi sekali dan apresiasi. Tadi salah satu materi yang Kakak sampaikan bahwa anggota dewasa itu harus menjadi sosok yang benar, baik, dan bijak. Yang mana disebutkan bahwa seorang yang benar belum tentu baik, kemudian yang baik belum tentu bijak. Nah itu Kak. Kaitannya dengan bijak, ini kadang kala dalam sebuah kegiatan kami harus misalnya mengorganisir sebuah
kegiatan Kak, misalnya kursus atau apa. Kadang-kadang ini yang poin 3 nih bijak. Kita berbenturan dengan ada kebijakan dan kebijaksanaan dari tanda kutip penguasa gitu untuk mempraktekkan apa yang kita inginkan. Kaitannya kebijakan itu kan dengan aturan Kak ya. Kalau kebijaksanaan dengan sesuatu yang muncul dari orangnya itu sendiri. Nah, bagaimana kalau misalnya ada kendala hubungan dengan kebijakan dari stakeholder, kemudian sementara kebijaksanaannya masih berbenturan dengan apa yang kita inginkan, apa yang harus kita kedepankan Kak gitu. Kan kalau idealnya kan harus sama-sama ya, antara kebijakan dan kebijakan harus diterapkan gitu. Tapi kadang kita harus panut ke kebijakannya itu, aturannya itu harus teguh nih gitu. Itu bagaimana solusinya Kak? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kepada Kak Yatno. Ternyata betul-betul diminta ini penjelasan saya, nantilah ditanya jawab. Ternyata diminta betul sama Kak Koharudin. Iya. Kak, kalau kita naik sepeda motor melewati lampu lalu lintas, nyalanya hijau, kita terus, itu benar. Benar kan? Sehingga kalau ada yang terjatuh di lampu lalu lintas di depan sepeda motor kita lewati aja, kita tabrak, itu benar. Tapi nggak baik. Maka baiknya ya harus turun. Ya kan? Beritahukan jangan di tengah jalan atau ditolong kalau dia sakit. Tapi belum bijak kalau nolongnya digeret gitu aja. Ya karena manusia nolongnya ya diangkat, pura-pura diangkat gitu. Kalau digeret kan kayak hewan. Itulah yang namanya bijak. Ya Kak ya? Ya, siap. Nah, mohon maaf ya. Ada seorang kakek ketika berjumpa dengan istrinya, dia mengatakan, kamu jelek. Itu benar. Ya memang sudah tua. Umurnya sudah 70 tahun. Kan mesti jelek. Ya. Benar. Tapi nggak baik. Ya kan? Nah, sehingga omongkan cantik. Umpama istrinya yang 70 tahun jejer dengan artis yang lain masih umur 20 tahun, omongkan jelek coba. Benar, tapi nggak baik. Ya kan? Buat marah-marah. Kemudian, kalau dikatakan kamu cantik juga tidak bijak, baik, tapi tidak bijak. Ngomong kok di depan banyak orang, ya kan? Maka ketika beli baju baru di depan cermin, sang nenek tadi pakai baju baru, kita ngomong, ih cantiknya istri saya. Itu bijak. Jadi bijak kadang-kadang juga menutupi kebenaran, menutupi kebaikan, tapi demi kesempurnaan. Sehingga kalau ada kebijakan, ada kebijaksanaan, ya harus diikuti. Jadi tidak boleh ditentang lagi, karena untuk sesuatu. Sebab yang namanya kebijakan dan kebijaksanaan pasti ada yang tidak sesuai dengan kebenaran. Tapi kan untuk tujuan tertentu. Kan gitu. Nah, pelatih harus lebih banyak sadar tentang kebenaran, kebaikan, kebijakan. Contoh, ada seorang pelatih yang nonton temannya, memantau temannya, melihat temannya ngelatih di KMB. Dia duduk di belakang. Teman kita di depan itu salah. Salah itu yang kamu sampaikan itu, dasar Dharma itu 10, kok 12. Salah itu benar. Dia ngomong begitu itu benar. Tapi nggak baik. Iya kan? Nggak baik. Maka ngomongnya bisik-bisik di depan kelas. Kak, tadi yang disampaikan kurang loh. Seharusnya dasar Dharma itu 10. Kakak tadi nyampaikan 12. Kan itu di buku ini ada. Mengapa? Karena masih di dalam kelas. Sehingga didengarkan yang lain. Itu tidak baik. Nah, bijaknya temui berdua, ngomong apa dulu baru sadar. Nah, maka pelatih Pusdiklat
Jawa Barat, dia harus pandai melihat benar, baik, bijak. Ya, maka di dunia umum kita kan boleh berbohong pada istri demi kebaikan, ya kan? Demi kebijakan. Contoh, gimana Pak? Enak ya masakan saya? Enak betul, melebihi restoran. Asin ya. Padahal asin. Ngerti maksudnya ya? Iya. Nah, itulah yang namanya benar, baik, bijak. Kapan kita harus memberikan kebenaran, kapan harus kebenaran dibungkus dengan kebaikan, dan kapan kebaikan itu dibungkus dengan kebijakan. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Iya, Alisma. Kakak-kakak yang saya hormati, masih ada waktu untuk satu orang lagi penanya, Kak. Kami persilahkan. Boleh saya, Kak? Baik, Putri. Kak Iis dari Ciamis, Kak. Silakan. Ya, silakan, Kak Iis. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih banyak kepada Kak Yatno yang sudah berbagi ilmunya, baik ilmu yang disampaikan hari ini maupun di kegiatan-kegiatan sebelumnya. Kakak memang the best, selalu memberikan motivasi dan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih banyak. Salah satu ilmu yang sangat bermanfaat yang saya rasakan, Kak, yang lalu yaitu pada saat saya mengikuti gelang ajar di Pusdiklatnas, waktu itu tentang cara menulis cepat, Kak. Ya. Alhamdulillah sangat bermanfaat. Kalau kemarin-kemarin sebelum pandemi saya belum mencoba menulis karena belum belum percaya diri gitu. Alhamdulillah di masa pandemi ini itu menjadi obat, Kak. Seperti yang tadi Kakak katakan bahwa di masa pandemi ini kita dilanda sakit ya, yang terutama adalah pikiran kita yang dibuat stres dengan kondisi yang sangat sulit ini. Dan alhamdulillah keterampilan yang saya miliki dan ilmunya itu dari Kakak, saya mencoba untuk menulis dan bekerja sama dengan penerbit, dan alhamdulillah di masa pandemi ini setahun lebih ya, kurang lebih 20 buku antologi sudah saya tulis, Kak. Jadi terima kasih banyak, ilmunya sangat berkah. Selain saya bisa menuangkan pikiran saya di dalam tulisan, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi bagi para pembaca. Dan betul apa yang Kakak sampaikan tadi, juga menambah nilai lebih ya, ada bonus lah istilahnya gitu. Alhamdulillah bisa dapat pendapatan yang lain gitu, Kak. Alhamdulillah. Dan ada yang ingin saya tanyakan, Kak. Kebetulan di kuartir cabang Ciamis, kami ada tim penulis buku, sedang belajar menulis buku tentang referensi kepramukaan, Kak. Jadi belum selesai, masih proses. Nah, yang ingin saya tanyakan, jika nanti tulisan kami sudah selesai, bagaimana prosedurnya, Kak, untuk menerbitkannya? Apakah harus ada langkah-langkah, misalnya ke Pusdiklatda dulu, atau ke Koda, atau gimana, seperti apa? Mohon penjelasannya dari Kakak. Terima kasih banyak, Kak, sekali lagi. Mudah-mudahan Kakak sehat selalu dan selalu tidak bosan-bosan untuk memotivasi dan memberikan inspirasi kepada kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak Iis. Semoga terus menulis dan produktif. Jadi yang disampaikan Kak Iis itu adalah pasca menulis. Itu namanya penyebarluasan hasil. Jadi kalau kita sudah memproduksi, kapan lagi orang lain tahu produksi kita kalau tidak disebarluaskan? Maka promosikan buku itu, entah itu 1 halaman, 2 halaman, jangan semua, lewat FB, lewat WA, lewat apa, salah nggak apa-apa, dicibir orang lain juga nggak apa-apa. Yang penting sudah dikomunikasikan. Nanti bahan komunikasi itu menjadi bahan pertimbangan penerbit. Di Indonesia banyak penerbit yang sudah kerjasama dengan kita, yang siap menerbitkan buku-buku dari warga Pramuka. Contohnya penerbit besar Intan Pariwara di Klaten. Kemudian di Bandung ada. Nah,
langkah berikutnya tunjukkan Kak ke Pusdiklada dalam rangka apa? Dalam rangka menyebarluaskan informasi supaya mereka tahu kalau kita nulis buku. Itu saja dulu. Yang kedua, baru dampak dari mengenalkan. Dampak dari mengenalkan itu dicetak. Nah, kalau sudah dicetak ada 3 jalan. Yang pertama desain sendiri, cetak sendiri, jual-jual sendiri. Dengan hitungan kalikan 7. Jadi harga cetak 5.000, maka harga jualnya 5.000 kali 7. Ya, berarti 35.000. Gitu. Itu rumus menulis buku. Cetak sendiri. Yang kedua, jual putus. Jual putus itu berikan ke penerbit, penerbit akan membeli royaltinya sekian puluh juta, tapi kakak nggak punya hak untuk royalti. Ya, bayar di depan. Nah, yang ketiga, royalti. Royalti itu penerbit yang nyetak, royaltinya biasanya 5%, bahkan kalau penerbit besar dia 3%. Mengapa 3%? Karena nyetaknya banyak, ratusan ribu eksemplar. Nah, ada lagi yang keempat, saya tadi kan ngomongan 3, yang keempat ini sharing. Artinya biaya penerbit umpama 20 juta, 10 dari kita, 10 dari penerbit. Lalu hasilnya nanti kita bagi 2. Untuk kondisi sekarang di Indonesia, banyak penerbit yang jujur, banyak penerbit yang tidak jujur. Maka yang paling bagus sebenarnya kalau jaringan kita banyak, cetak sendiri, jual-jual sendiri. Saya pikir itu, Kak Is ya. Nanti kita bantu untuk penerbitannya. Terima kasih, Begitu, Kak. Kak Tata. Yeah. Kak Tata. Jadi jangan lupa subscribe Daun Pisang Entertainment. Kak Aris ada kata entertainment-nya. Siap. Oke, saya pikir itu. Kak Tata mana tadi moderator? Oke, baik Kak, siap, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Yatno yang telah memberikan materi pada season ketiga di kegiatan TOT Pelatih Pembina Khawatir Daerah Jawa Barat, yang mudah-mudahan begitu banyak ilmu yang diberikan oleh beliau, dan tentunya masih banyak juga hal-hal yang ingin disampaikan kepada beliau. Namun karena waktu jualah yang memisahkan kita, karena keterbatasan waktu, akhirnya mudah-mudahan kita diberikan kesempatan di waktu yang akan datang untuk bisa berkomunikasi baik melalui WA ataupun telepon dengan Kak Yatno. Kakak-kakak yang saya hormati, sebelum ditutup kita kasih aplaus dulu untuk pemateri kita, Kak Profesor Dr. Suyatno MPD. Ya, terima kasih Kak Tata, luar biasa teman-teman. Insya Allah daun pisangnya Terima kasih, kita Kak Yatno. subscribe Kak Yatno. Daun pisang Entertainment, siap. Kakak-kakak yang saya hormati, akhirnya dengan selesainya sesi ketiga ini, saya moderator mohon maaf dengan segala kekurangan yang ada. Saya ucapkan terima kasih. Indahnya burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan. Terima kasih Kak Yatno. Mantap. Daun Pisang Entertainment. Baik, terima kasih Kak Tata. Kakak-kakak Sama-sama. sekalian, sebelum kita berakhir, ada beberapa hal mungkin dari Ketua Panitia yang akan disampaikan Kak Didi. Tidak lebih dari 5-10 menit. Terima kasih Kak Haji Awal. Enggak. Pertama, terima kasih kepada Prof. Suyatno yang telah bisa hadir memenuhi undangan Khawatir Daerah Jawa Barat di kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khairan katsira. Kemudian juga kepada kakak sekalian, yang pertama bahwa kakak-kakak yang belum masuk di Google Classroom, kami tetap ingin pada hari ini kakak semuanya sudah masuk di Google Classroom, karena memang daftar hadir dan sebagainya ada di Google Classroom.
Kalau ada kendala di sana di grup ada namanya Kak Agus Suhendar. Silakan Kakak berkomunikasi dengan Kak Agus Suhendar sehingga pada sore hari ini semua sudah masuk di Google Classroom. Karena kehadiran kakak sekalian itu secara otomatis akan dihitung oleh Google Classroom menjadi sebuah hitungan aktivitas kakak-kakak sekalian. Yang kedua, kakak sekalian, bahwa kegiatan itu nanti ada penugasan juga, nanti dilihat juga rajin-rajinnya melihat Google Classroom. Karena ada tugas yang mungkin dari pagi ada yang terlewat, nggak apa-apa, itu bagian dari sejenis tugas-tugas itu adalah yang tugas-tugas yang pertama itu sejenis untuk tes awal bagi kakak-kakak sekalian. Tesnya tes langsung. Yang ketiganya kakak sekalian, mohon dengan hormat, barangkali link ini tidak di-share kepada berbagai pihak sehingga kami lihat masih ada para pendatang tapi sebetulnya nggak apa-apa karena memang mencari ilmu itu boleh, tapi artinya juga yang ilegal. Nampaknya kita juga kelihatan ada beberapa nama yang menurut saya lihat di datanya tidak ada. Ini juga mohon pengertian. Sekali lagi yang ketiganya, yang keempatnya, besok kakak sekalian sesuai dengan waktu pukul 08.00 semuanya sudah on time berseragam pramuka untuk melanjutkan kegiatan di hari kedua. Dan di hari kedua ini tidak kalah serunya pemateri yang pertama akan diisi oleh Kapusdiklatnas, yang kedua Kak Profesor Lena, kemudian berikutnya Kak Dr. Haji Awa. Jadi artinya ini luar biasa, besok tetap bahwa kita akan manteng di bagaimana memberikan bekal kepada kakak-kakak sekalian, update, dan mudah-mudahan ini adalah merupakan recharging, pengecasan semangat kakak-kakak sekalian, seperti yang saya sampaikan Kak Profesor Suyatno ini. Jadi mudah-mudahan lulusan TOT ini jadi kecas semangatnya, juga pengetahuannya. Itu aja Kak Haji Awa, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Kak Didi selaku Ketua Panitia. Kakak sekalian, para pengurus Puskesmas yang hadir di Korti Daerah di sini, kita akan mengakhiri acara ini. Namun sebelumnya kita aplaus dulu untuk kita semua yang hari ini tetap bersemangat. Ayo tepuk tangan. Foto bersama. Mudah-mudahan kita semangat sampai hari terakhir di hari Minggu yang akan datang. Saya akhiri pertemuan ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Pramuka. Salam. Salam. Terima kasih. Sumedang. Enggak, ayo waktu 5 menit. Katri Damang. Ini mau usul boleh? Usul dikit nih. Topik, mangga bebas. Mau usul barusan. Halo? Iya. Ya, mangga. Jadi barusan itu kan saya lagi nyimak gitu, fokus aja nyimak Kayatno. Tahu-tahu di pas buka WA ngisi daftar hadir dibatasi 14.30. Saya udah lewat. Kalau boleh gitu kan, kita nggak mungkin sambil nyimak materi sambil buka-buka WA gitu kan ya, nggak enak. Kalau boleh tidak dibatasi waktu, dibatasinya sehari saja gitu. Hari inilah sampai sampai penutupan gitu. Begitu barangkali, mohon kebijakan dari panitia. Mohon. Kebijakan lain. Kalau nanti disampaikan ke ketua panitia sebagai pencatat aja, moderator di sini pelayan. Ya. Karena kita bersebar dari ujung barat sampai ujung timur, utara, selatan. Jadi kami di sini hanya berlima aja, ditemani oleh kamera gitu. Terima kasih Haji. Sehat Haji. Ya, sampai-sampai Haji ya teman-teman. Silakan kalau ada kamu mungkin bisa waktu. Foto bersama. Aduh, ini Yayen. Sehat ya Yayen. Halo. Aduh. Ada yang dingin. Katri Damang.
Opies mana Opies? Pangalengan Opies. Alhamdulillah. Siap Kak. Ih, terpenak. Kasih dijungkeun Opies. Silakan diposisikan wajahnya menghadap ke sini semua, kita potret bersama Kak. Bersama ya, pakai ancang-ancang ya. Iya. Slide pertama ya. 1, 2, 3. Bentar. Koek. KUA jadi seragam KUA. Siap, KUA. Siap. Slide kedua. Slide kedua siap. KUA lagi siap. Suara mobil di mana mobil tehnya? Bentar. Ya. Slide ketiga. Fokusnya tetap. Komando foto bersama. Baik, terima kasih. Siap. 3, 2, 1. Sudah Kak. Ya, sudah, terima kasih. Ya, nanti terima di-share di kasih. grup ya. Selamat beristirahat, ketemu lagi besok pagi. Insya Allah. Sehat. Kang Didi. Pak Haji. Saya Galeno.